fakta menarik tentang kehidupan wanita di negara Tibet, salah satunya adalah tentang perkawinan yang mereka jalani. Seorang wanita di Tibet biasanya memiliki suami lebih dari satu orang. Hal ini adalah bagian dari budaya di Tibet dan merupakan hal yang biasa pada masa lampau. Sistem pernikahan yang memperbolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan disebut dengan istilah poliandri. Di Tibet, para suami ini seringkali adalah seorang saudara, oleh karena itu sering disebut poliandri persaudaraan. Mekanisme poliandri persaudaraan ini sederhana, dua atau lebih saudara laki-laki bersama-sama menikahi seorang istri yang meninggalkan rumahnya untuk datang dan tinggal bersama mereka. Secara tradisional, pernikahan semacam ini diatur oleh orang tua dengan anak-anak terutama perempuan yang tidak banyak bicara. Meski saat ini agak berubah, namun masih tak biasa bagi anak-anak untuk menikah tanpa persetujuan orang tua mereka. Upacara pernikahan bervariasi, berdasarkan pendapatan dan wilayah dan berkisar dari semua saudara laki-laki yang duduk bersama sebagai pengantin pria atau hanya yang tertua yang secara resmi melakukannya. Setelah saudara laki-laki tertua memainkan peran penting dalam menentukan hal ini, saudara laki-laki yang paling muda hampir tak pernah berpartisipasi dalam upacara pernikahan yang sebenarnya. Meskipun mereka biasanya bergabung dalam pernikahan ketika mereka mencapai usia pertengahan belasan. Kakak laki-laki tertua juga biasanya dominan dalam hal otoritas, yaitu dalam mengatur rumah tangga. Tetapi semua saudara laki-laki berbagi pekerjaan dan berpartisipasi sebagai pasangan seksual. Laki-laki dan perempuan di Tibet tidak menganggap berbagi pasangan seksual sebagai hal tabu, menjijikan atau memalukan. Dan norma bagi seorang istri adalah memperlakukan para suaminya yang bersaudara dengan sama. Kekhawatiran atas pertanyaan rumit tentang anak-anak mana yang menjadi ayah dari saudara laki-laki tak akan pernah terjawab. Sang istri mungkin tidak mengatakan siapa ayah anaknya karena tidak ingin menimbulkan konflik dalam keluarga. Bahkan ia mungkin juga tidak yakin siapa ayah kandung dari anaknya. Oleh karena itu, semua keturunan diperlakukan sama. Tidak ada upaya untuk menghubungkan anak-anak secara biologis dengan suami tertentu. Para suami tidak menunjukkan sikap pilih kasih terhadap anaknya meskipun dia tahu bahwa dia adalah ayah kandungnya. Misalnya saat saudara laki-laki yang lain sedang pergi pada saat istrinya hamil. Anak-anak pada gilirannya menganggap semua laki-laki sebagai ayah mereka dan memperlakukan mereka sama, bahkan jika mereka juga tahu siapa ayah kandung mereka. Di beberapa daerah, anak-anak menggunakan istilah father untuk saudara laki-laki tertua dan father brother untuk yang lain. Jumlah biksu di Tibet pada tahun 1950 adalah sekitar 110.000, di mana sekitar 35%-nya berusia cukup untuk menikah. Ini menciptakan kekurangan laki-laki yang tersedia. Akibatnya di banyak daerah berpenduduk jarang dan sulit menemukan pasangan yang cocok. Terkadang untuk memelihara rumah tangga dan untuk menghindari pembagian harta benda, seorang anak laki-laki yang lebih muda dikirim ke biara untuk menjadi seorang biarawan, dan ketika sudah mencapai usia dewasa, dia berbagi istri dengan kakak laki-lakinya. Awalnya ketika Tibet dibebaskan, sistem politik dan banyak wilayah Tibet tetap tidak berubah. Kemudian antara tahun 1959 dan 1960 reformasi politik mengubah sistem kepemilikan tanah dan perpajakan. Hal ini diyakini berdampak langsung pada sistem pernikahan tradisional di Tibet. Dengan perubahan stratifikasi sosial sebagai akibat dari sistem kepemilikan tanah dan perpajakan, kelas bawah, Ducung, dan Mibo adalah yang pertama menghindari pernikahan intra perkawinan yang menjadi ciri masyarakat yang lebih tua. Namun sebagai bagian dari tindakan pengendalian populasi, pemerintah Tiongkok kemudian melarang pernikahan poligami sama sekali di bawah hukum keluarga. Meskipun saat ini ilegal, setelah pertanian kolektif dihapuskan dan tanah pertanian dikembalikan dalam bentuk sewa jangka panjang untuk masing-masing keluarga, poliandri di Tibet secara de facto menjadi norma di daerah pedesaan. Saat ini budaya poliandri mulai berkurang. Sebagian besar pernikahan di Tibet bersifat monogami, yakni seorang wanita hanya memiliki satu suami dan sebaliknya. Meski begitu, masih ada keluarga poliandri di beberapa daerah pedesaan di Tibet.